Dari Jalan Masukkan Ronggolawe 98.8 Citra FM. Mohon banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita masih bersama pemuda-pemuda yang sangat luar biasa Sobat Citra. Dan mereka ini bergabung di organisasi yang berbeda tapi tetap satu. Beda-beda tapi tetap satu. Oke, ya kita langsung ngomongin tentang perbedaan ya. Langsung aja kita ke Mas Dimas nih. Mas Dimas, perbedaan gitu ya, ini biasanya menjadi suatu perpecahan gitu, apalagi ya kan ini kita sebentar lagi di tahun 2024 gitu kan, kita akan ada pemilihan ya. Nah ini walaupun tentang perbedaan ini harus bagaimana nih kalau misalnya pemuda nih harus menyikapi tentang perbedaan, beda pilihan, sekarang, beda sekarang melihat ke depan juga ya, 2024 dan dengan gagasan kalau kita konsennya nanti bisa ke ranah politik, kita mengawasi, melihat dari jauh, kita mengkaji. Nah sekarang aja udah baca pres aja udah kelihatan kan. Jadi kita masuk ke situ ada, dan barusan tadi siang udah ada deklarasi baru tuh, Mbak Wapres ya. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Kita pemuda juga jangan sampai kita anti politik juga, karena kita hidup di tengah-tengah politik juga gitu. Jadi kita jangan sampai membedakan, jangan sampai nggak mau ngambil sikap. Jadi kita harus bisa melihat jarak jauh. Jadi ketika kita punya ranah, punya wadah, jadi ketika kita bisa mengkaji sesuatu itu di zaman sekarang seharusnya bisa pintar-pintar di dalam kita berdampingan dengan teknologi. Nah, jadi itu. Ketika teknologi kita tidak melakukan dengan baik, ya untuk apa lagi kan? Jadi ketika sekarang udah punya bagian media sosial yang perlu kita kaji, kita harus bisa mensaring. Jadi ketika tidak hanya sharing, tapi kita harus bisa mensaring dulu. Jadi ketika ada berita masuk, kita saring, kita baru lempar lagi ke sosial media. Jadi tidak hanya menerima kemudian kita ngelempar, itu sesuatu yang bukan ranahnya kita. Seharusnya mahasiswa harus lebih dari itu, seperti itu. Iya, oke. Jadi kalau Mas Dimas sendiri ini lebih condong apa nih ya? Maksudnya dalam menyikapi perbedaan, di mana sekarang kan banyak sekali berita-berita hoax juga yang beredar gitu. Gimana sih sebagai pemuda kita menyikapi itu? Nah itu seharusnya ketika kita udah ada perbedaan seperti itu, kita harus lebih wanti-wanti. Ketika apalagi pemuda biasanya kan ada yang membedakan terkait suku, ras, agama itu. Nah jadi kita aja yang di sini sekarang bertiga dengan perbedaan yang banyak, kita bisa mencatu karena kita disatukan sama tujuan yang Indonesia punya, seperti itu kan. Iya, oke. Gitu ya Sobat Citra. Oke, dan kalau menurut Mas Hamada gimana nih tentang menyikapi perbedaan, entah itu politik, entah itu suku, ras dan sebagainya, biar supaya kita walaupun beda-beda gitu ya, pemuda jangan sampai terjadi perpecahan gitu loh Mas. Pada dasarnya perbedaan adalah suatu hal yang umum dan lumrah gitu. Termasuk di zaman dahulu juga perbedaan juga hal yang lumrah. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi perbedaan tersebut? Kami diajarkan di GMNI kita tidak membeda-bedakan. Apalagi ketika adanya perbedaan, ya yang penting kita bisa toleransi antara satu sama lain. Kita hanya cukup saling menghormati tanpa menjelek-jelekan, itu sudah cukup. Yang mana bagaimana kita bisa melihat ketika ada perbedaan, diri kita itu jangan sampai bahasanya wonosobanan kagetan gitu loh. Ketika ada perbedaan jangan kaget, wah kayak berbeda seperti ini dan lain sebagainya. Tapi jangan, terlebih lagi kita seorang mahasiswa, kita harus bisa melihat, oh kenapa sih dia bisa beda, kenapa sih dia bisa begini begitu. Kita melihat, menganalisis terlebih dahulu apa yang sudah dikatakan tadi. Sebelum kita sharing, kita menyaring dulu. Ketika kita melihat sesuatu, kita saring. Setelah kita saring, kita sudah mendapatkan suatu hal yang apa yang kita inginkan, kemudian baru kita sampaikan. Itu dengan perbedaan itu nanti tidak menjadikan perpecahan, tetapi dengan toleransi, dengan perbedaan kita dapat menyatu dan menjadi suatu keberagaman gitu. Iya gitu ya Sobat Citra, luar biasa banget dari Mas Hamada. Dan tentunya kita harus benar-benar bisa menyaring, apalagi sekarang tuh banyak sekali berita-berita hoax ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita men-share gitu ya berita yang belum terbukti atau belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini tiba-tiba kita share ke sana kemari dan akhirnya terjadilah berita-berita hoax yang menyebar kemana-mana ya. Kalau Mas Hamdan sendiri gimana Mas Hamdan menyikapi tentang perbedaan sebagai pemuda nih? Dalam menyikapi sebuah perbedaan, tentu kita sebagai bangsa Indonesia itu kita mempunyai sebuah alat pemersatu bangsa, yaitu adanya dengan kebudayaan. Kebudayaan bahwasanya kita melihat dari sejarah ke belakang bahwasanya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia itu para
wali songo kita itu menyebarkan itu melalui kebudayaan yang di situ tidak menimbulkan sebuah perpecahan. Jadi kita perlu melihat ke belakang seperti itu, sehingga sebagai pemuda yang khususnya berada di Indonesia ini, kita mempunyai sebuah kebudayaan tradisi yang di situ memang sangat kuat. Apalagi di Wonosobo ini merupakan sebuah kabupaten yang dengan masih kentalnya tradisi-tradisinya yang ada. Jadi sebagai pemuda sebagai pemuda kita harus ingat bahwa kita mempunyai tradisi yang di situ mampu merekatkan segala perpecahan-perpecahan yang ada di bangsa Indonesia. Selain itu, kalau di dalam PMI itu kita belajar bahwasanya kita itu harus moderat, toleransi, adil dan juga tegak lurus, tegak dan menegakkan bahwasanya kita itu berada di tengah-tengah, sehingga kita tidak berpihak kepada salah satu orang, kepada salah satu sebuah tragedi, salah satu fenomena, sehingga kita dapat mengimplementasikan bahwasanya sebagai organisasi yang moderat berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah seharusnya kita mempertahankan mempertahankan persatuan itu. Oke, luar biasa banget Sobat Citra. Dan satu yang sering pemuda ini katakan yaitu tentang idealisme gitu ya. Wah, ini menarik sekali Sobat Citra. Apa sih kalau menurut Mas Hamdan idealisme tuh apa sih, dan apakah pemuda harus mempunyai idealisme gitu? Ya. Jadi kalau berbicara soal idealisme, saya punya satu ayat. Surat An-Nisa ayat 75. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah untuk orang-orang yang dilemahkan. Jadi di situ letak idealisme pemuda, bagaimana dia siap berkhidmat untuk bangsa dan negara dan juga kepada orang-orang yang dilemahkan. Jadi ketika kita melihat sebuah permasalahan, sebelum kita mengetahui mana yang benar mana yang salah, maka kita harus membela yang dilemahkan terlebih dahulu. Karena di situ merupakan sebuah amanah. Kalau berbicara negara berarti konstitusi, kalau berbicara sebuah agama berarti itu wahyu dari Allah bahwasanya kita harus berpihak kepada orang yang dilemahkan. Itulah yang bisa kita sebut sebagai idealisme kita, idealisme pemuda yang berkhidmat kepada bangsa, berkhidmat kepada agama dan juga berkhidmat kepada orang-orang yang dilemahkan. Oke, itu tentang idealisme menurut Mas Hamdan Abror ya Sobat Citra. Dan kalau menurut Mas Hamada Mujahid nih gimana Mas tentang idealisme? Kan kadang juga ada yang bilang kalau orang yang terlalu idealis ini juga jadinya kaku. Nah, gimana nih menurut jenengan gitu tentang idealisme atau orang yang terlalu idealis? Untuk idealisme itu sebetulnya saya juga gimana ya? Idealisme kita juga harus menjadi seorang yang apa yang sudah dikatakan tadi. Kita sebagai orang pemuda itu memang sudah saatnya pemuda itu mempunyai idealisme untuk berpikir ke depan, kemudian untuk membangun negara, untuk membantu juga masyarakat kecil. Kemudian apa yang sudah disampaikan tadi sudah sebetulnya hampir sama sebetulnya. Memang kita pemuda itu menjadi nanti ke depan itu akan menjadi pengganti para pemimpin kita yang ada. Jadi dengan idealisme kita harus mempunyai ide yang luar biasa untuk nanti ke depan kita bisa membangun negara yang luar biasa juga begitu. Iya, dengan idealisme kita bisa membangun negara yang ideal juga ya gitu. Oke, kalau menurut Mas Dimas nih apakah seorang pemuda nih wajib harus beridealisme gitu? Kalau misalnya yang nggak punya idealisme gimana tuh kalau menurut jenengan? Idealisme itu wajib di dalam diri kita. Iya. Ya. Setiap orang mesti punya idealisme. Jadi ketika aku idealisme punya di dalam diri saya di organisasi harus mempunyai, apalagi yang tidak berorganisasi pun mesti punya idealisme. Nah, jadi ketika idealisme itu harus dibangun di dalam diri sendiri, terutama nanti dikembangkan di organisasi, seharusnya jangan sampai menjadikan idealisme itu yang influsi moral, jadi nggak bermoral atau nggak apa. Jadi ketika ada sesuatu yang idealisme datang di dalam diri, kita harus mengedepankan, kemudian kita bisa mengkaji lagi ketika ada permasalahan-permasalahan apa, kita kembalikan ke idealisme kita, ke idealisme organisasi. Jadi kita mesti selaras dengan apa yang ada di organisasi. Orang yang udah memilih kita tujuannya masuk ke organisasi, pasti kita punya ideologi tersendiri kan. Iya, kita pinginnya, aku kepinginnya ke Masnya pingin ke NMI, ke PPMI. Itu berhubungan dengan idealisme masing-masing. Jadi bakalan mesti ada hubungan eratnya. Jadi ada kesinambungan. Jadi bagaimana ketika kita udah punya ideologi, idealisme itu, kita tinggal mengembangkan.
ketika ada permasalahan, terutama kita yang sebagai agen of change yang tadi disebutkan di sini selalu banyak, kalau nggak di negara nggak ada permasalahan berarti bahaya negara. Jadi berarti emang harus ada masalah ya. Jadi kita bisa pertentangkan idealisme, tapi bagaimana kita bisa mencikapinya seperti itu. Oke, gitu ya Sobat Citra, kembali ke masing-masing pribadi ya. Oke, kalau dari apa ya, organisasi-organisasi yang kalian ini apa namanya ada di situ, ini biasanya melakukan kolaborasi nggak sih? Mungkin Mas. Kalau sejauh ini mungkin baru kali ini. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Ada di Citra FM. Ya, baru. First time, pertama kali loh Sobat Citra ya. Semoga berkelanjutan. Oke, jadi biasanya apa sih kedepannya yang pengen menjadi kolaborasi kalian? Apakah nanti apa namanya melakukan kegiatan sosial bareng atau gimana nih pengennya? Kalau saya pribadi ya, secara subjektif itu kita lebih bagaimana membangun ruang konsolidasi yang lebih luas di antara pemuda-pemuda yang ada di Wonosobo, sehingga nantinya kita mampu membuat sebuah terobosan-terobosan tentunya dengan landasan ilmu pengetahuan, karena basic kita itu adalah mahasiswa. Kita membangun konsolidasi gerakan kedepannya yang lebih luas dan juga berasaskan dengan ilmu pengetahuan yang matang, sehingga nantinya kita akan lebih hidup nih Kabupaten Wonosobo. Iya, bener banget, rame dengan pemuda-pemuda yang apa ya, mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu ya Mas Hamada. Kalau Mas Hamada pengennya gimana nih? Sama sih seperti yang sudah disampaikan sebenarnya, karena kami kan termasuk paling muda gitu. Yes. Paling muda dirangkul oleh para sepuh gitu. Oleh sepuh kita suka. Jadi memang kita organisasi yang bisa dibilang baru di Wonosobo, kemudian kita diikutkan dalam kegiatan-kegiatan entah itu kegiatan sosial ataupun kegiatan konsolidasi yang semacam ini, kita malah senang. Jadi dengan adanya kita di Wonosobo itu betul-betul diterima baik, kemudian kita bisa bertukar pikiran, kita berdiskusi, nanti memecahkan masalah-masalah permasalahan yang ada di Wonosobo. Oke gitu ya, nanti ke Mas Dimas, tapi kita jeda iklan dulu ya Sobat Citra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM.